120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat. Ya. Rakyat mana anu ngarasa diwakili euy? Rakyat mana heula? Aing ge apal mananeh nolol 5 tahun sakali. Giliran aya jelema anu daek ngurus lemur, anu bener-bener rek ngurus daerah, kumaraneh dicegal. Aing ge apal. Sieun kalengitan cuan, sieun kalengitan lahannya, atawa sieun kasaingan. Iya. Sebetulnya kami. Tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD-nya, bahwa gubernur sudah menyatakan bahwa tidak perlu lagi rapat dengan DPRD. Waktu di AFTC itu. Dan kedua waktu di Musrembang apa bang? Iya sama. Sama. Jadi keberadaan kita ini sebenarnya satu kesatuan dengan legislatif sama eksekutif. Harusnya saling menunjang, saling memperkuat, tapi bukan saling mentiadakan. Ya. Kami ini udah terlegitimasi, 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat. Ya. Baik perundang-undangan juga harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan. Nah kami fraksi PD Perjuangan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi, bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan interpelasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD, bukan fraksi. Ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ya. Jadi fraksi PD Perjuangan yang kami ingin keluar untuk memperbaiki suasana hubungan, ya, karena kita tidak bisa saling lepas. Baca perundang-undangannya. Pak, ini setelah ini mungkin ada langkah lanjut atau mungkin menyampaikan hak interpelasi atau hak khusus untuk Pak Gubernur atau gimana? Kalau untuk langkah itu belum kita putuskan, tapi pada prinsipnya begini, dia ini kan pemimpin. Oke, negara ini dibangunkan pakai konsep berpolitiknya kan trias politika. Ada lembaga legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Acara membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat, di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh. Nah, ucapannya itu mendiskreditkan, bahkan kalau saya bilang bisa melecehkan lembaga yang dilecehkan. Kalau lembaga dilecehkan, otomatis anggota juga dilecehkan. Nah, dia merasa dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan. Nggak bisa. Kalau misalnya dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, ya silakan. APBD-nya dia urus sendiri, raperdanya buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD. Kenapa? 9 hari loh. Seolah-olah pernyataan dia itu benar, gitu. Nah, DPRD nggak bisa diam. Ini lembaga. Negara ini dibangun dengan konsep demokrasi. Nggak bisa, nggak ada yang bisa berjalan sendiri. Nah, kita fraksi PD Perjuangan, saya juga berharap harusnya lembaga DPRD, semua fraksi minta klarifikasi dari gubernur. Apa maksud tujuan omongannya dia itu? Kalau dia merasa bilang dia tidak perlu berbicara dengan kota DPRD, nggak usah bahas raperda di sini. Buat aja raperdanya sendiri. Gitu loh. Ini tidak persoalan apa programnya dia, apa yang tidak ada. Ini terkait aturan. Ini terkait lembaga hukum. Dia mau ngapain kebijakannya terserah. Pak, ini ada tenggat waktu gitu nggak Pak ke Pak Kadek untuk memberikan klarifikasi ke? Ya kalau dia tidak klarifikasi mungkin ya kita fraksi PD Perjuangan apapun yang diajukan untuk dibicarakan di DPRD ya kita tidak mau, tidak terlibat. Itu juga fraksi lain, karena ini lembaga ya, bukan bicaranya DPRD. Iya, bicaranya bukan DPRD. Percayalah, Partai PDI Perjuangan pasti akan nyungsep di Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak pers conference yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan setelah berhasil melakukan aksi walkout saat rapat paripurna di DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025.
aksi walkout yang mereka lakukan ini dengan alasan katanya mereka tersinggung dengan pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat pada saat Musrenbak beberapa waktu yang lalu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa yang tersinggung hanya PDI Perjuangan? Itu pertama. Lalu yang kedua, apakah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat itu hanya datang dari PDI Perjuangan? Poin yang ketiga, benarkah bahwa aksi walkout ini mau menjaga marwah kehormatan dari DPRD di Provinsi Jawa Barat? Bagi saya secara pribadi, hanya orang-orang yang tolol, hanya orang-orang yang goblok akan percaya dengan bacotan dari anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat yang datang dari fraksi PDI Perjuangan ini. Rakyat hari ini sudah sangat cerdas. Keberpihakan seperti apa sampai Anda mengatakan bahwa kami membela rakyat? Apakah DPRD di Provinsi Jawa Barat itu hanya kader-kader PDI Perjuangan? Mikir pakai otak. Jangan bikin malu partai politik Anda. Sungguh, ketika saya menyimak komentar-komentar dari netizen, terlebih khususnya komentar-komentar dari saudara dan saudari saya yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini, sama sekali sampai hari ini saya belum menemukan cuplikan-cuplikan video yang datang dari rakyat yang mendukung aksi walkout yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan yang adalah wakil rakyat di Provinsi Jawa Barat ini. Sekali lagi, sampai saat ini saya sudah berusaha untuk mencari. Mungkin ada narasi-narasi yang datang dari rakyat yang mendukung aksi walkout yang dilakukan oleh wakil rakyat ini. Sama sekali saya tidak menemukan. Yang saya temukan suara-suara yang datang dari masyarakat Jawa Barat adalah cacian, adalah kritikan-kritikan pedas yang ditujukan kepada para wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan yang melakukan aksi walkout itu. Sehingga di sapaan awal saya tadi saya berkeyakinan bahwa PDI Perjuangan pasti akan nyungsep di Provinsi Jawa Barat itu. Percayalah omongan saya. Aksi walkout yang menunjukkan keegoan dari para wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini pada akhirnya, pertama, merusak partai PDI Perjuangan itu. Kedua, PDI Perjuangan dipermalukan oleh kader-kader yang bermental kerupuk, yang bermental pengecut. Bagaimana tidak? Ketika kita menyaksikan aksi walkout itu yang dilakukan hanya dari kader-kader PDI Perjuangan, tentu ini mau menggambarkan bahwa PDI Perjuangan itu mereka bekerja bukan untuk rakyat, bukan untuk wong cilik, tetapi untuk golongan mereka sendiri dan partai politik mereka sendiri. Sehingga saya katakan dengan tegas, omong kosong. Pers conference yang disuarakan oleh kader dari PDI Perjuangan tadi yang mengatakan bahwa aksi walkout itu untuk menjaga kehormatan di DPR
Provinsi Jawa Barat. Omong kosong bahwa aksi walkout itu dilakukan untuk membela rakyat Jawa Barat. Tetapi sampai hari ini saya belum menemukan bahwa ada rakyat Jawa Barat yang setuju dengan aksi walkout yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan itu. Mari kita simak komentar-komentar yang datang dari masyarakat Jawa Barat. Apakah akan ada cuplikan video yang mendukung aksi walkout dari fraksi PDI Perjuangan ini? Karena harapan saya ketika tanggal 16 Mei 2025 mereka melakukan aksi walkout, harapan saya bahwa sampai hari ini dan ke depannya muka-muka wakil rakyat yang tidak tahu diri ini jangan lagi masuk ke kantor DPR RI itu. Muka-muka wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan itu jangan lagi masuk ke kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Malu. Karena kalian adalah pribadi-pribadi yang tidak tahu diri. Ada persoalan sedikit, pakai ngambek segala. Sungguh sangat memalukan. Rakyat tidak suka manusia-manusia pecundang. Rakyat tidak butuh manusia-manusia yang hanya jual bacotan. Rakyat hari ini butuh pemimpin-pemimpin, wakil rakyat yang berpihak, yang membela rakyatnya sendiri. Bukan pribadi dan partai politiknya. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat. Ya. Rakyat mana anu ngarasa diwakili euy? Rakyat mana heula? Aing ge apal maraneh nolol 5 tahun sakali. Giliran aya jelema anu daek ngurus lemur, anu bener-bener rek ngurus daerah, kumaraneh dicegal. Aing ge apal. Sieun kalengitan cuan, sieun kalengitan lahannya, atau sieun kasaingan. Mbak dikocak banget nih guys, kalian pilih Kang Deddy Mulyadi atau PDI? Nih kalian lihat nih yang lagi seru nih, ngambek sama Deddy Mulyadi, fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out saat rapat. Akan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Dan yang bikin lebih serunya lagi komentar netizen nih, kalian lihat nih, lebih baik gak ada PDIP karena gak ada manfaatnya untuk rakyat, bener nggak? Ini bukan era Mulyono lagi bos, kalau mau walk out cabut, nggak berguna. Terus nih, mereka tidak bekerja untuk rakyat tapi untuk partai. Ini bener banget sih, jangan lagi-lagi lah kita pilih pemimpin jadi petugas partai. Dan lebih kocaknya lagi nih, saya menyimpulkan gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD. Lah emang dibutuhkan, menurut kalian gimana guys? Mbak gue nggak ngerti lagi, kayak orang-orang PDI ini ada masalah apa sih sama Kang Deddy Mulyadi? Padahal kerjanya bagus loh. Padahal Kang Deddy ini kalau dibandingkan sama Gubernur Jakarta, lihat aja pelengak-pelengok tuh. Coba deh petugas partai kalian kritik tuh si Pramono pelengak-pelengok. Nah, untuk warga Jawa Barat, kalian masih butuh PDIP nggak? Anggota DPRD fraksi PDIP walk out saat rapat paripurna. Alasannya karena mereka merasa dilecehkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sebenarnya kalian ini mewakili siapa sih? Saat rakyat ramai-ramai mendukung Gubernur Jawa Barat, kalian malah walk out. Sekali lagi, kalian mewakili siapa sih? Wakil rakyat. Rakyat yang mana yang kalian wakili? Walkoutnya DPRD Jabar, fraksi PDIP semua pada keluar semua saat Pak Deddy Mulyadi memberikan statementnya. Gua mau tanya nih ya, kita semua rakyat mau tanya, DPRD itu fungsinya apa? Ya, turun ke lapangan nggak pernah, ya kan? Yang katanya wakil rakyat tapi nggak pernah menyuarakan wakil rakyat. Seandainya ya kan kemarin itu DPRD Jabar fraksi PDIP walk out semua, ya kan? Nah, itu menyuarakan suara rakyat atau suara partai? Coba jelaskan. Gunanya apa sih sumpah? DPRD fraksi PDI keluar semua, ya kan, yang katanya pro rakyat. Ternyata pro ke partai, nggak berani sama partai. Coba tinggalkan di kolom komentar nih, aneh sumpah. Jangan mundur Kang Deddy, terus maju aja lah. Kami juga tidak perlu diwakili kalau memang sudah baik pemerintahannya gitu kan. Nggak perlu DPR ya. Kalau DPR tidak ada gunanya ya buat apa gitu kan.
tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Jika bolon tengaruh si arek walkout oge tengaruh ya acara anu resmi musrembang diundang sia teu datang tah ayeuna kacinggung ari sia gadag DPRD provinsi teh keur saha ke rakyat atawa keur partai sia. Tengaruh si arek kaluar oge tengaruh nu penting mah Jawa Barat dipimpin ku Bapak aing Jawa Barat jadi istimewa sakitu we tengaruh sia tengaruh arek kaluar tina rapat oge tengaruh nya kumaha we kumaha. Jawa Barat tidak butuh PDIP. Mungkin itu adalah kesimpulan dari komentar-komentar netizen yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan video tadi. Saya sangat setuju ketika melihat aksi walkout itu yang benar-benar telah mencoreng, telah menyakiti hati kita sebagai rakyat. Ketika ada suara dari rakyat yang mengatakan bahwa Jawa Barat tidak membutuhkan PDIP, artinya dalam tanda kutip, kalian itu adalah partai-partai politik yang tidak mementingkan kepentingan rakyat, yang tidak mengutamakan kepentingan umum, tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi, golongan, dan partai politik Anda. Rakyat hari ini sudah sangat cerdas. Kita hidup di era media sosial. Dan saya sangat yakin dan percaya rekam jejak digital terkait dengan aksi walkout yang dilakukan oleh wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Mei 2025 itu akan berdampak buruk terhadap Partai PDI Perjuangan, dan isu ini pasti akan dibawa sampai ke periode yang akan datang. Percayalah omongan saya. Rekam jejak digital itu sangat berbahaya. Sehingga saya dapat pastikan bahwa PDI Perjuangan pasti akan nyungsep di Provinsi Jawa Barat. Dan ini akan berdampak buruk bukan saja di Jawa Barat. Yang hari ini orang-orang non-Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi, yang mengapresiasi kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi, pasti akan ikut untuk menyungsepkan PDI Perjuangan itu. Karena rakyat tidak butuh partai-partai politik yang tidak berpihak kepada rakyat. Semboyan PDIP itu adalah partainya Wong Cilik, adalah semboyan omong kosong. Karena semuanya kalian tidak pernah buktikan dengan aksi kerja nyata. Yang ada hanyalah pemanis. Yang ada hanyalah narasi. Yang ada hanyalah omong kosong. Perlu saya pertegas, hari ini yang rakyat butuh adalah pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Pemimpin yang berani, pemimpin yang tegas, dan pemimpin yang selalu memikirkan tentang kesejahteraan rakyat itu. Untuk Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan, tolong bina semua wakil rakyat yang dari Provinsi Jawa Barat itu. Sekali lagi, panggil semua wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat dan kasih pembinaan mereka. Biar jangan ngeyel, biar jangan jual bacotan, biar bisa menjadi wakil rakyat yang berbobot, yang berguna untuk masyarakat Jawa Barat. Dan buat para wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan yang ada di Provinsi Jawa Barat, tolong tahu diri. Kalau memang tidak mampu untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat, kalau memang tidak mampu untuk berpihak kepada rakyat, silakan undurkan diri. Rakyat tidak butuh manusia-manusia pengecut, manusia-manusia baperan.
Karena rakyat hari ini butuh manusia-manusia yang mau memperjuangkan kesejahteraan rakyat, yang berpihak kepada rakyat. Bukan manusia-manusia yang lari dari tanggung jawab. Manusia-manusia yang tidak mau menyelesaikan sebuah persoalan. Rakyat tidak butuh manusia-manusia yang punya mental pengecut seperti itu. Apakah ini didikan dari Ibu Megawati Soekarno Putri? Bahwa ketika ada persoalan, kalian kabur dari ruangan. Kalian walk out dari rapat paripurna itu. Apakah ini didikan dari partai politik yang bernama PDI Perjuangan itu? Kelakuan kalian yang adalah wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat telah merusak nama PDI Perjuangan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini rakyat Jawa Barat dan juga non Jawa Barat yang mencintai, yang mendukung Kang Deddy Mulyadi beramai-ramai menghujat entah wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat maupun PDI Perjuangan itu sendiri. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Sebuah gebrakan baru yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi menyulut emosi dari anggota DPR, khususnya DPR fraksi PDIP, berujung pada walkout dari pertemuan. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu bagus. Karena apa? Karena dia mau menghindari semua kepentingan-kepentingan yang tidak penting. Kepentingan partai ini, itu mau dihindari. Mau memprioritaskan kepentingan rakyat. Itu tujuan utamanya. Yang mau dikedepankan itu kepentingan rakyat. Karena apa? Karena pemimpin itu dipilih demi kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau semisalnya kalian mau berdebat ngomong ini itu demi kepentingan partai kalian, mending ditinggalin aja bos. Yang kita pentingin itu kepentingan rakyat. Itu yang utama. Nah kalau semisalnya kalian walk out dari pertemuan, sekalian aja walk out dari kepemerintahan Indonesia. Gak butuh bos. Karena apa? Karena dengan adanya Kang Deddy, dengan gebrakannya, tolak ukur masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin pun akan semakin tinggi. Kalian jangan pikir kita semakin pintar masyarakat. Kita nggak mau lihat elektabilitas lagi, Pak. Kita lihat etikabilitas dan intelektualitas sekarang. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau elektabilitasmu bagus tapi intelektualitas dan etikabilitasmu busuk, kami tinggal. Sumpah jujur sebelumnya nggak pernah sesuka dan secinta ini atau sengefans ini sama pejabat pemerintahan, bupati, gubernur, presiden. Nggak pernah, kecuali baru ini Kang Deddy Mulyadi. Gila, sumpah ngefans banget sumpah gue sama Kang Deddy Mulyadi. Keren, sacet, gak banyak omong-omong, gak banyak teoritis kayak gubernur, bupati lain-lainnya. Baru ini sih gue ngefans banget sama pejabat pemerintahan baru ini. Langkah PDIP melakukan walkout dari ruang sidang DPRD Jawa Barat bukan hanya tindakan politis, tapi juga sebuah pengkhianatan terhadap suara rakyat yang telah mempercayakan aspirasinya melalui bilik suara. Ketika rakyat berharap wakilnya bersuara lantang di dalam forum resmi, mereka malah memilih meninggalkan tanggung jawab. Tindakan ini bukan sekedar simbol protes, tapi wujud nyata dari ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat yang membutuhkan solusi, bukan drama politik. Rakyat tidak memilih mereka untuk berdiri di luar ruangan, tapi untuk berjuang di dalam. PDIP telah melukai hati konstituennya, dan luka itu tidak akan sembuh hanya dengan klarifikasi kosong atau alasan politis. Saat rakyat butuh keberanian, mereka memilih pergi. Balasan Kang Deddy Mulyadi alias KDM selaku Gubernur Jawa Barat terhadap fraksi PDIP yang walkout saat rapat paripurna. Yang belum nonton videonya KDM ya, yang belum nonton video Kang Deddy, nih gua tunjukin videonya yang mana. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat,
tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Mari kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa. Itulah kata Kang Deddy Mulyadi di akhir videonya. Ingin dilibatkan tapi tidak mau terlibat. Itu juga yang gue bahas di konten gue kemarin yang ngebahas tentang fraksi PDIP walkout itu. Di konten itu gue juga ada ngomong ya, kalau DPRD maupun DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang digaji, yang dibayar juga melalui uang negara dan melalui pajak kita, para rakyat. Kayaknya selama ini Kang Deddy Mulyadi dan netizen Indonesia termasuk saya gitu, kita ini salah sangka sama DPR maupun DPRD. Mereka itu bener kok melakukan tugasnya sebagai perwakilan rakyat ya. Mereka itu bekerja memang untuk rakyat, yaitu istri, anak, dan keluarganya. Istri, anak, dan keluarganya itu kan rakyat juga kan. Di rapat sidang paripurna kemarin itu fraksi PDIP walkout gara-gara disuruh sama bapak-bapak, siapalah itu namanya gue lupa ya kan, termasuk Bapak Ono Surono ya, wakil DPRD Jawa Barat gitu ya, disuruh walkout juga karena Pak Ono Surono itu bagian dari PDIP. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono. Tapi dalam bahasa Jawa itu juga ada ono ora ono, itu artinya ada dan tiada. Ono Surono dan ono ora ono itu ya mirip tapi nggak sama gitu. Balik lagi ya, DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada D-nya berarti ditambahin daerah. Sekarang rakyat Jawa Barat ya kurang lebih ya, bahkan banyak banget 90% lebih rata-rata masyarakat Jawa Barat itu mendukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan dari rakyat daerah Jawa Barat bukannya seharusnya juga ikut mendukung suara rakyat. Ini rakyat udah ngedukung gubernur loh. Kenapa DPRD-nya justru nggak ngedukung? Jadi DPRD Jawa Barat ini sedang mengekspresikan rakyat yang mana ini? DPRD kemarin ya yang walkout sidang itu dan di paripurna kemarin itu mereka rata-rata merasa tidak dianggap, merasa tidak dilibatkan, tersinggung gitulah ya dengan omongan Kang Deddy Mulyadi gitu. Pertanyaan gua adalah, DPRD itu mau dilibatkan ya, tapi rakyatnya itu dilibatkan gak sih? Susah senangnya, menderita dan bahagianya masyarakat itu dilibatkan gak sih sama DPRD? Kalau senang sendiri, giliran susah ngajak-ngajak rakyat. Terus gue lihat ya di konten barunya Kang Ono Surono gitu ya, beliau mengatakan bahwa yang tidak setuju bahkan menginginkan klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak hanya dari fraksi PDIP, tapi juga ada dari Nasdem gitu. Iya benar, ada ibu-ibu yang mewakilkan dari Nasdem gitu ya, meminta untuk klarifikasi juga, tapi permasalahannya Kang Ono, Partai Nasdem itu, fraksi Nasdem itu tidak walkout Pak, dan tetap ada di dalam ruang sidang. Saya rasa pun secara kedewasaan gitu ya, yang lebih dewasa perwakilan Nasdem itu karena beliau tetap di dalam ruang sidang. Jadi kalau Bapak mau ngajak-ngajak Nasdem gitu ya, saya rasa jangan diajak Pak. Udah beda Pak, PDIP dan Nasdem itu udah beda Pak. Yang satu putih, yang satu merah. Kang Deddy Mulyadi baru menjabat beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Tapi hasilnya sudah agak merata dan sudah mulai bisa dirasakan oleh rakyat Jawa Barat. DPRD udah ngapain Pak? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Menarik. Dari cuplikan-cuplikan video yang dikomentarin oleh netizen ini, pertama, saya secara pribadi mau katakan bahwa kelakuan aksi walkout dari PDI Perjuangan ini, khususnya dari wakil rakyat yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat, telah mencoreng marwah dari DPRD dan juga marwah PDI Perjuangan itu sendiri. Jujur, kalau kita mau menyimak komentar-komentar dari netizen, sama sekali tidak ada komentar yang memberikan dukungan atau apresiasi kepada fraksi PDI Perjuangan, anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat yang melakukan aksi walkout itu. Poin yang kedua, ini yang menarik. Dalam cuplikan video tadi kita menyimak ono ora ono. Saya kadang berpikir begini, PDIP ono ora ono di Jawa Barat. Hari ini PDIP ora ono di hati masyarakat Jawa Barat. Karena kelakuan dari wakil rakyat yang telah mencerminkan perilaku buruk. Poin yang kedua, aksi walkout yang dilakukan oleh para wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini sesungguhnya
telah menyakiti, telah menghina, telah mencela warga masyarakat Jawa Barat yang telah mendukung wakil rakyat ini untuk maju sebagai anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat itu. Buat seluruh warga masyarakat Jawa Barat yang memberikan dukungan sehingga anggota-anggota dewan ini bisa duduk di kursi empuk itu, ini adalah penghinaan yang begitu luar biasa yang dipersembahkan oleh wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan itu kepada kalian-kalian yang telah memberikan dukungan kepada mereka. Camkan itu baik-baik, bahwa ini adalah sebuah penghinaan yang sungguh dan sangat luar biasa. Karena mereka tidak lagi berpihak kepada rakyat. Mereka tidak lagi memikirkan tentang marwah-marwahnya rakyat. Mereka tidak memikirkan lagi tentang rakyat yang susah, rakyat yang miskin papa, rakyat yang hari ini sedang menderita. Karena mereka lari dari tanggung jawab. Mereka lari dari masalah. Kalau kita mau melihat dalam cuplikan video tadi bahwa ada suara yang datang dari Partai Nasdem yang juga meminta Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan klarifikasi. Tetapi Partai Nasdem kadernya kok sangat begitu dewasa. Walaupun beliau meminta klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi, menaruh harapan agar Kang Deddy Mulyadi bisa memberikan klarifikasi, tetapi beliau tetap mengikuti rapat tersebut sampai selesai. Inilah kedewasaan. Tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Yang namanya persoalan pasti ada. Yang namanya masalah pasti ada. Tetapi mekanisme untuk menyelesaikan persoalan itu bukan lari dari ruangan. Bukan menghindar dari rapat paripurna itu. Tetapi harus tetap memperjuangkan aspirasi-aspirasi rakyat itu. Saya sangat apresiasi dengan sikap seorang ibu. Walaupun beliau mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tetapi ibu yang dari Partai Nasdem ini, dia tetap duduk dalam ruangan sampai rapat itu selesai. Pemirsa, cuplikan-cuplikan video yang sudah disampaikan oleh netizen dalam konten saya kali ini, sesungguhnya ini adalah efek rasa cinta yang begitu luar biasa dari rakyat kepada seorang pemimpin yang bekerja untuk rakyat, yang berpihak kepada rakyat. Fenomena tentang Kang Deddy Mulyadi hari ini sangat luar biasa dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Keviralan dari Deddy Mulyadi tidak saja terjadi di Provinsi Jawa Barat. Tetapi kalau kita perhatikan di berbagai platform media sosial, hampir semua masyarakat Indonesia benar-benar sangat memberikan dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi atas segala kebijakannya, atas segala gebrakannya, atas segala keberpihakannya kepada masyarakat Jawa Barat. Masyarakat non-Jawa Barat saja sampai meneteskan air mata, merasa terharu, benar-benar cinta, benar-benar mengidolakan sosok-sosok pemimpin, mental-mental pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Itu masyarakat non-Jawa Barat. Apalagi rakyat Jawa Barat itu sendiri. Ketika ada penghinaan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan ini, rasa sakit hati mereka itu pasti sangat luar biasa. Terlebih khusus rakyat Jawa Barat yang telah memilih anggota-anggota Dewan Terhormat ini untuk duduk di kursi empuk itu. Tetapi pada akhirnya mereka mencampakkan rakyat itu. Pada akhirnya mereka mempermalukan rakyat itu. Pada akhirnya mereka tidak memperjuangkan hak-hak rakyat, aspirasi-aspirasi rakyat. Padahal mereka ini dibayar oleh rakyat. Wahai wakil rakyat yang tidak tahu malu, yang tidak tahu diri, sadarlah. Malu
ketika kalian dikecam tidak saja oleh warga masyarakat Jawa Barat, tetapi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia, para konten kreator, para influencer rame-rame menghujat, rame-rame mengkritik, rame-rame mengecam yang namanya wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat. Dan yang lebih mempermalukan, ketika kelakuan-kelakuan Anda ini telah mencoreng, telah merusak marwah dan citra dari PDI Perjuangan itu. Semoga saja konten-konten saya kali ini bisa bermanfaat buat pemirsa sekalian, dan bagi para pembenci yang selalu menghujat saya di kolom komentar, yang mengatakan bahwa saya ini adalah buzzer, saya doakan Anda tetap sehat. Semoga saja pola pikir Anda itu bisa waras. Dalam berkomentar, semoga Anda bisa menggunakan logika akal sehat. Seringkali saya katakan bahwa saya ini hanyalah rakyat jelata. Sama sekali tidak tergabung dalam partai politik manapun. Yang saya suarakan itu adalah kebenaran, rasa cinta saya kepada pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat, rasa cinta saya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan seorang buzzer. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.